kami dari tim NDJC, saya Alma Mahditia selaku pembicara pertama. Saya Muhammad Afgan Ababil selaku pembicara kedua dari tim NDJC. Saya Lalu Fikrian selaku pembicara ketiga. Dewan juri yang terhormat, kami dari tim NDJC mengatakan dengan tegas dan lugas bahwasanya kami kontra terhadap mosi perdebatan kali ini, yakni pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan bagi pelaku kejahatan siber. Kami tidak setuju adanya pidana kerja sosial ini, dikarenakan tidak sesuai dengan tujuan hukum yang pertama, yakni keadilan. Sudah kita ketahui bahwasanya negara kita adalah negara konstitusi, di mana dalam pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sudah ditegaskan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, di mana seluruh tatanan kehidupan, baik berbangsa, bernegara maupun bermasyarakat sudah didasarkan atas hukum. Maka, tentang dimungkinkannya perubahan pidana penjara sebagai alternatif pemidanaan bagi pelaku kejahatan siber dengan menggunakan pidana kerja sosial, pidana ini dirasa kurang efektif jika digunakan. Karena selain tidak sesuai dengan tujuan hukum yakni keadilan, juga tidak sesuai dengan konsep equality before the law, di mana persamaan di hadapan hukum itu sama dan tidak ada pengecualian. Apakah sama dan adil jika para pelaku kejahatan cyber ini yang meretas situs-situs pribadi milik orang lain sehingga merugikan orang lain diberikan sanksi pidana sebuah pidana kerja sosial, sedangkan sebagai contoh kasus pencurian dilakukan nenek Minah yang mencuri untuk memenuhi kebutuhannya diberikan sanksi pidana penjara? Bukankah sudah terlihat jelas bahwasannya pidana kerja sosial ini selain tidak efektif juga tidak adanya keadilan maupun persamaan di hadapan hukum? Seperti yang kita ketahui saat ini, di era globalisasi saat ini, teknologi informasi kian berkembang dan meningkat, menimbulkan berbagai macam manfaat positif bagi kehidupan manusia. Namun, ada juga dampak negatif yang ditimbulkan dari teknologi informasi itu sendiri, terutama dalam penggunaan internet. Dengan demikian muncullah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE yang bertujuan untuk memberikan pedoman bagi kehidupan manusia dalam mengakses informasi teknologi, khususnya dalam penggunaan internet. Namun, beberapa pasal dalam Undang-Undang ITE sendiri pun mengandung pasal-pasal multitafsir yang dikenal di masyarakat dengan istilah pasal karet. Pasal karet sendiri yakni pasal-pasal yang mengandung tafsiran dari berbagai macam pihak. Wacana revisi Undang-Undang ITE sendiri pun perlu disikapi dengan hati-hati antara menyelaraskan hak berekspresi maupun berpendapat milik orang lain. Walaupun masih menuai perdebatan mengenai keberadaan Undang-Undang ITE sendiri pun masih cukup relevan, khususnya dalam membendung potensi propaganda digital, mengingat aktivitas para pelaku cyber yang kian hari kian meningkat di seluruh dunia. Para pelaku cyber sendiri adalah mereka yang memiliki kemampuan dalam mengoperasikan komputer ataupun aplikasi komputer lainnya, dan juga dalam penggunaan internet. Mereka dengan sengaja meretas situs pribadi milik orang lain ataupun melakukan pembobolan data-data milik orang lain sehingga merugikan orang tersebut. Kejahatan cyber ini adalah kejahatan yang luar biasa, sehingga jika mereka hanya diberikan sanksi pidana kerja sosial, maka solusi ini bukanlah solusi yang alternatif. Karena mengingat kejahatan cyber ini adalah kejahatan yang luar biasa, mereka tidak akan merasa jera jika hanya diberikan pidana kerja sosial. Sehingga sebaiknya mereka diberikan sanksi ataupun pidana penjara agar mereka jera dan tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Dewan juri yang terhormat, penolakan kami terhadap mosi ini bukan tanpa alasan. Kami menyadari betul bahwa perkembangan teknologi digital yang masif saat ini itu sangat luar biasa, sehingga menimbulkan sebuah dampak yang juga sangat luar biasa. Ketika seseorang melakukan peretasan yang saat ini terus sering terjadi, itu sangat merugikan baik material maupun imaterial terhadap masyarakat Indonesia. Kita tahu di beberapa waktu yang lalu, perusahaan-perusahaan digital mengalami kerugian miliaran rupiah yang diakibatkan oleh para pelaku peretas, dan juga data-data masyarakat seperti yang
data dari Tokopedia yang dijual bebas di dalam dark web itu sangat mengkhawatirkan, karena di dalam data tersebut ada privasi setiap warga negara dan juga ada perputaran uang yang mereka kacaukan hingga akhirnya menimbulkan kerugian rupiah. Bagaimana mungkin ketika kita memiliki semangat untuk membangun investasi agar mendongkrak ekonomi kita, agar memajukan bangsa kita, namun di sisi lain kita belum siap menyiapkan infrastruktur untuk melindungi mereka. Oleh karena itu perlulah sebuah mekanisme yang jelas dan perlulah sebuah tatanan yang jelas untuk mengatur bagaimana sanksi, bagaimana regulasi agar para pelaku usaha dapat dijamin usahanya. Kami menyadari bahwa sistematika dan juga tentang kerja sosial belum terbukti efektivitasnya dan juga belum terbukti tentang efek jerah yang ditimbulkan dari kerja sosial tersebut. Kita tahu bahwa kerja sosial adalah kerja alternatif, namun dalam kasus ini kami merasa bahwa penyelesaian alternatif kerja sosial tidak optimal dan tidak tepat diterapkan kepada pelaku pidana cyber. Hal tersebut seperti halnya kami utarakan tadi bahwa kerugian material maupun imaterial itu sangat luar biasa, dan oleh karena itu maka pelaku harus ditindak dengan tegas agar untuk menimbulkan rasa keadilan di masyarakat. Karena menurut Profesor Bardan Nawawi, selain juga hukum harus ditegakkan secara parsial, tapi hukum harus ditegakkan secara integratif, dan juga menurut Prof. Utrecht bahwa hukum harus mementingkan kepentingan koloni masyarakat, bukan hanya kepentingan individual. Oleh karena itu, di dalam pemidanaan berdasarkan teori pemidanaan preventif, kita selain memperhatikan kepada tersangka agar dibina, agar dikelola oleh lembaga negara, namun juga harus tetap memberikan kenestapaan bagi mereka. Kenestapaan ini merupakan bentuk kasih sayang negara kepada mereka agar mereka timbul efek rasa jerah, agar mereka timbul efek untuk berpikir ulang untuk tidak melakukan hal-hal tersebut yang dapat merugikan dirinya, orang lain ataupun keluarganya. Kami menawarkan sebuah solusi, yaitu penguatan lembaga pemasyarakatan sebagai wadah untuk membina para pelaku tindak pidana cyber. Di dalam lembaga pemasyarakatan berdasarkan hukum preventif kita memiliki dua formulasi jelas. Yang pertama, pidana penjara sebagai untuk memberikan kenestapaan, merampas hak mereka, hak kebebasan agar mereka dapat menimbulkan efek jerah. Namun juga kita dapat mengelola mereka dengan baik, kita mengelola mereka dengan optimal agar kemudian hari mereka siap untuk menjadi anak bangsa yang dapat mengelola sumber daya manusia yang ada di Indonesia ini. Namun untuk menjadi sumber daya manusia yang kuat ini perlulah mereka dibina terlebih dahulu di dalam lembaga pemenjaraan agar mereka tahu betul bahwa hal-hal yang mereka lakukan di waktu lalu itu salah, dan kemudian hari mereka melakukan yang terbaik agar mereka dapat memberikan sumbangsi kepada kemajuan bangsa dan negara ini. Lembaga pemasyarakatan yang kita tahu saat ini itu sangat sudah luar biasa secara infrastruktur maupun secara konsep pemenjaraan. Oleh karena itu kami berharap bahwa lembaga pemasyarakatan dapat di-upgrade untuk menjadi tempat para pelaku pidana cyber agar mereka dapat dikelola dengan baik. Kami kurang sepakat terhadap kerja sosial karena sistematika juga kurang jelas dan juga strukturnya bagaimana. Karena kita ketahui bahwa di dalam masa COVID-19 ini kita menyadari bahwa ada peraturan di mana seseorang yang tidak menggunakan masker akan dihukum dan hukumannya adalah kerja sosial. Namun ketika kita lihat di lapangan bahwa masyarakat tidak kapok dan masyarakat tidak jerah ketika melakukan kesalahan atau tidak menggunakan masker kembali. Nah, jika hal ini saja diterapkan di dalam suatu kasus pelanggaran tidak optimal, maka kami khawatir jika dilakukan kepada salah satu tindak pidana berat, yakni cyber tadi, karena cyber telah merugikan baik material maupun imaterial. Sasaran cyber bukan hanya lembaga keuangan, bukan hanya perusahaan-perusahaan, namun juga lembaga negara, yang mana hal tersebut telah merusak marwah negara karena mereka mempermainkan sebuah situs negara, dan itu merupakan simbol kedaulatan negara, dan itu sangat tidak dibenarkan oleh hukum maupun oleh norma yang hidup di masyarakat. Para pelaku pidana cyber perlu dikelola dengan baik. Para pelaku pidana cyber perlu diberikan sebuah ruang agar mereka dapat mengelola kemampuannya, agar mereka dapat memberikan yang terbaik di kemudian hari, agar mereka dapat mengelola potensi dirinya dengan cara-cara yang baik dan cara-cara yang berbijak dalam bersosial media. Hukum selain hanya memberikan jera kepada seseorang, namun hukum harus memberikan langkah preventif generalis, yakni memberikan rasa takut kepada seseorang atau kepada seluruh masyarakat agar tidak macam-macam dengan kedaulatan negara atau kebudayaan negara. Dalam hal ini adalah melakukan pelanggaran hukum. Oleh karena itu, hukum yang ditegakkan, hukum yang memberikan rasa takut kepada masyarakat akan menjadi optimal, karena masyarakat akan tidak main-main lagi dengan situs atau dengan perusakan data pribadi. Dan ketika hal ini tercapai, rasa takut di masyarakat untuk tidak melakukan tindak pidana cyber, maka investasi akan kembali berjalan karena para pelaku usaha memberikan keyakinan mereka untuk menambah investasi di Indonesia dengan laju lancarnya aliran cyber di Indonesia. Namun ketika aliran cyber tersebut tidak dapat dikontrol oleh pemerintah, maka hal itu bisa menjadi potensi bumerang
Karena apa? Karena penyebaran teknologi digital itu sudah kehendak dari peradaban di dunia, bahwa globalisasi teknologi adalah bagian dari peradaban di dunia. Oleh karena itu perlulah sebuah sistem dan perlulah sebuah mekanisme yang jelas dalam mengatur tentang pidana cyber, dalam hal ini terkait pemidanaan para pelaku pidana cyber. Kita bukan berarti berpikiran konservatif karena menolak hukum yang menyatakan mereka harus cari alternatifnya. Namun kita lebih berpikir bagaimana keadilan yang tumbuh di masyarakat. Kita tahu pembagian tujuan hukum, yakni kepastian, kemanfaatan, dan keadilan, itu hanya satu sebenarnya, bermuara kepada keadilan. Kemanfaatan dan kepastian hukum itu hanyalah bagian daripada keadilan. Bagaimana mungkin kita hanya mempertimbangkan keadilan tanpa kita tidak memperhatikan juga yang lain-lainnya. Oleh karena itu, keadilan mestilah ditegakkan setegak-tegaknya agar memberikan keadilan kepada masyarakat, memberikan keadilan kepada para pelaku. Oleh karena itu, sebagai terakhir, menurut saya saran yang paling kami tonjolkan adalah perkuat sistem lembaga pemasyarakatan untuk memberikan kenestapan kepada mereka dan juga memberikan pembinaan kepada mereka agar menjadi pribadi yang lebih baik. Dewan juri yang terhormat, seperti yang dipaparkan oleh rekan kami mengatakan kontra dengan mosi perdebatan kali ini. Pidana kerja sosial sebagai alternatif pemidanaan bagi pelaku kejahatan cyber ini, apabila wacana atau regulasi ini dijalankan, akan menghilangkan nilai keadilan dan nilai kepastian hukum itu sendiri. Di mana tujuan hukum yaitu untuk memberikan keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, regulasi ini akan diwacanakan dapat berpotensi akan menghilangkan daripada nilai-nilai itu tersendiri. Wacana ini juga berpotensi untuk memberikan kemarahan kepada pelaku kejahatan cyber itu sendiri, karena pidana kerja sosial sebagai alternatif pemindahan bagi pelaku kejahatan cyber ini tidaklah memberikan keniscayaan atau tidak memberikan rasa kapok atau rasa jera oleh pemerintah itu sendiri. Oleh karena itu, pada dasarnya kejahatan cyber ini adalah kejahatan yang ilegal, yang dimana menggunakan komputer, mengoperasikan internet untuk melakukan tindakan kejahatannya. Ada banyak kasus seperti liputan.com mencatat pada tahun 2011 diperkirakan 25 juta data atau akun yang berhasil diretas. Pada tahun 2017 diperkirakan 945 kasus. Pada tahun 2018 diperkirakan 1162 kasus. Oleh karena itu, Gemelato mengatakan juga para pelaku kejahatan cyber ini tiap harinya mampu meretas hingga 6,9 juta akun yang berhasil diretasnya. Dan dikalkulasikan dari tahun 2013 mencapai tahun 2018 itu diperkirakan sampai 14,9 miliar akun yang berhasil diretas. Dewan juri yang terhormat, apabila akun atau kerahasiaan ini dapat dijaga, maka keresahan masyarakat itu tidak timbul dan tidak ada rasa kecemasan dan ketakutan. Oleh karena itu, apabila regulasi wacana atau pidana kerja sosial sebagai alternatif pemindahan bagi pelaku kejahatan cyber, maka ini tidak akan efektif dan tidak memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan cyber itu sendiri. Berangkat dari konsep equality before the law, bahwasanya hukum itu tidak memandang siapapun, hukum itu bersifat adil sama rata dan tidak membeda-bedakan satu sama lain. Berangkat dari Roscoe Pound dengan teori law of child social engineering, dikarenakan bahwasanya hukum itu diciptakan untuk rekayasa sosial. Oleh karena itu, Dewan juri yang terhormat, apabila wacana ini tetap dijalankan, maka kejahatan akan marak, tidak akan menimbulkan efek jera atau kenistapaan bagi pelaku kejahatan cyber itu sendiri. Oleh karena itu, solusi yang kami tawarkan, alangkah lebih baiknya pembenahan dalam lapas lebih dibenahi agar pendekatan dan memberikan fasilitas kepada pelaku kejahatan ini yang memiliki potensi yang cerdas dalam bidang IT agar bisa membantu bangsa, rakyat, dan negara dalam media sosial atau digitalisasi. Oleh karena itu, Dewan juri yang terhormat, apabila regulasi ini akan tetap diwacanakan, ini akan menghilangkan daripada nilai keadilan itu sendiri, di mana Pancasila menekankan dalam sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maka keadilan itu sangat ditekankan di Indonesia ini. Dalam kajian yuridis, filosofis, dan kajian sosiologis, bahwasanya wacana ini tidak mengandung muatan yang dimana kita berbangsa dan bernegara di Indonesia ini yang memiliki pluralisme yang memiliki berbeda-beda. Oleh karena itu, agar lebih jelas dan lebih kepastian hukum itu sendiri lebih ditegaskan, karena keadilan yang memberikan sumber yang pasti, sumber yang dijunjung tinggi di Indonesia ini. Oleh karena itu, Dewan juri yang terhormat, seperti solusi yang saya paparkan tadi, alangkah lebih baiknya apabila pidana kerja sosial ini tidak diadakan atau tidak dibicarakan, karena kalau apabila ini dibicarakan, regulasi semacam ini akan menghilangkan atau akan berpotensi maraknya jadi kasus kejahatan cybercrime itu sendiri. Solusi yang tepat seperti yang saya paparkan tadi, yaitu pembenahan di lapas dan memberikan fasilitas dan memberikan ruang antara pelaku kejahatan cyber ini untuk mengolah potensinya agar dari haluan yang negatif menjadi haluan positif, dari haluan yang dia melakukan tindakan yang ilegal menjadi haluan yang melakukan tindakan yang resmi dan didukung oleh pemerintah dan masyarakat itu sendiri.
Saya menyatakan dengan tegas bahwasanya kontra dengan mosi perdebatan kali ini, karena apabila ini dijalankan wacana kerja sosial sebagai alternatifnya, maka ini tidak akan memberikan keniscayaan kepada pelaku kejahatan cyber itu sendiri. Pemberian nestapa kepada pelaku adalah hal yang menjadi wajib, karena ketika pelaku diberikan efek jera, maka orang-orang pun tidak akan berani main-main lagi dengan peretasan data cyber. Oleh karena itu, dalam mosi perdebatan kali ini kami pertegas kembali bahwa kami kontra, karena berdasarkan kajian kami bahwa hal tersebut sangat tidak sistematis ketika ditetapkan di pada Indonesia. Oleh karena itu, seperti hanya kami berkali-kali kami ulangi, bahwa kami mendukung terkait penguatan lembaga pemasyarakatan sebagai wadah untuk membina mereka dan juga untuk memberikan efek jera kepada mereka. Terima kasih. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan.